Inilah babak ke-10 kejuaraan FIA Motocross Dunia MotoGP Portugal. MX2 balapan pertama saat gerbang terbuka, kali ini hole shot oleh Mikula, crosser nomor 20. Di belakangnya ada Fares, Shashakunen, Reisulis, dan Langenfelder. Kali ini di MotoGP Portugal, Matthias Vallin tidak bisa mengikuti race pertama dan kedua karena saat kualifikasi race, Matthias Vallin terjatuh terpental dari motor yang sangat keras sehingga harus melalui proses penyembuhan terlebih dahulu. Kali ini di belakangnya adalah kecelakaan oleh Shashakunen, crosser nomor 19, terjatuh dari ombak dari posisi ketiga turun ke posisi ke-20. Reisulis melewati Mikula crosser 20 untuk posisi kedua dari gerakan luar ke dalam. Berikutnya McLellan crosser dari Triumph melewati Liam Everts untuk posisi ke-6 gerakan dari dalam menuju ke gelombang. Langenfelder juga melewati Mikula crosser 20 untuk posisi ketiga gerakan dari dalam dasar ke bukit, dan Grau melaju dari posisi kelima. Kali ini motor terhenti setelah lautan garis finish. Kali ini kesalahan oleh Mikula melewati pit lane. McLellan melewati Mikula untuk posisi keempat. Berikutnya Liam Everts berhasil melewati Mikula crosser 20 untuk posisi kelima di akhir gelombang. Dan di race pertama ini, kali ini Fares menangkan posisi pertama, Reisulis posisi kedua, Langenfelder posisi ketiga, McLellan keempat, dan Liam Everts di posisi kelima. Dan berikut hasil race pertama, Fares memimpin, Reisulis kedua, Langenfelder ketiga, McLellan dan Liam Everts di 5 besar. Liderança do Lucas Koenen não foi por isso que MX2 balapan kedua saat gerbang terbuka, kali ini Fares dapat melakukan hole shot nomor 99. Di belakangnya ada Janis, Koenen, Mikula, dan Liam Everts. Kali ini Fares tetap memimpin di race kedua ini. Berikutnya kesalahan oleh Shashakunen sehingga ia turun ke posisi keempat. Shashakunen berhasil melewati Mikula crosser 20 untuk posisi ketiga. Berikutnya Langenfelder melewati Mikula crosser 20 untuk posisi kelima. Sayang sekali Mikula terjatuh di pinggir lintasan, baru saja dia memulai kembali di posisi ke-10. Kali ini Shashakunen melewati Reisulis ke posisi kedua, memotong di depan Reisulis. Berikutnya McLellan berhasil melewati Langenfelder untuk posisi kelima. Liam Everts berhasil melewati Reisulis di posisi ketiga, manuver dari dalam lintasan di lurus start. Sayang sekali, Rosberg terjatuh sangat telak menyingkirkan Liam Everts dari lintasan, tapi ia tetap bertahan dan tetap di posisi ketiga. Dan di race kedua ini, kali ini Fares menangkan juara pertama, Koenen di juara kedua, Everts ketiga, Reisulis keempat, dan McLellan di posisi kelima. Dan berikut hasil keseluruhan, Fares memimpin, Reisulis kedua, Koenen ketiga, Everts dan Langenfelder di posisi kelima. Dan hasil kejuaraan sementara, Koenen memimpin, Fares kedua, Langenfelder ketiga. Di podium di sini di Agueda, Portugal, Fares menangkan juara pertama, juara kedua oleh Reisulis, dan juara tiga oleh Shashakunen. Kali ini Koenen masih memimpin kejuaraan. Ya, sepertinya setiap kali klub penggemar saya datang dan keluarga saya, kami baik-baik saja. Jadi semoga kita bisa menemukan uang untuk membawa mereka ke setiap balapan. MotoGP balapan pertama saat gerbang terbuka, kali ini hole shot oleh Tom Fiat dari Honda nomor 16. Di belakangnya ada Lucas Koenen, Romain Fevre, Fernandez, dan Jeffrey Helling. Kali ini Lucas Koenen berhasil melewati Tom Fiat dari Honda untuk memimpin di tikungan setelah lewatan finish.
Kali ini Fernandes 170 melewati Romain Fevre untuk posisi ketiga di depan pit lane. Berikutnya Jeffrey Herlings dari Honda berhasil melewati Romain Fevre melalui gelombang untuk ke posisi 4. Berikutnya Lucas Koenen terjatuh. Fernandes baru saja berada di depan dan kemudian kita bisa lihat Lucas Koenen kembali melewati Fernandes di tikungan berikutnya. Jeffrey Herlings, kelas 84 dari Honda, berhasil melewati Fernandes untuk posisi ketiga, agresif memasuki turunan di tikungan kanan. Romain Fevre berhasil melewati Fernandes untuk ke posisi 3 setelah Ruben mendarat kurang sempurna di tikungan triple. Berikutnya tim Gesser, kelas dari Yamaha 243 melewati Fernandes untuk posisi keempat, start terhambat di turunan triple. Dan di race pertama MXGP ini, Lucas Koenen menangkan posisi pertama, Herlings kedua, Fevre ketiga, tim Gesser keempat, dan Fernandes di posisi kelima. Dan berikut hasil race pertama, Koenen memimpin, Herlings kedua, Fevre ketiga, Gesser dan Fernandes di 5 besar. MXGP balapan kedua saat gerbang terbuka kali ini kembali Tom Via melakukan hole shot. Di belakangnya ada Koenen, Jonas, Fernandes dan Jeffrey Herlings. Jonas di posisi ketiga masih, sedangkan Tom Via masih memimpin. Dan kali ini beberapa aksi saling salib menyalip sekaligus. Jeffrey Herlings kelas 84 dari Honda berhasil melewati Paul Jonas kelas 41 dari Kawasaki Racing Team untuk posisi ketiga. Berikutnya Lucas Koenen berhasil melewati Tom Vialle untuk memimpin di race kedua ini. Tim Gesser melewati Fernandes untuk posisi kelima. Berikutnya Jeffrey Herlings melewati Tom Vialle untuk posisi kedua. Sedangkan Fernandes melewati Paul Jonas untuk posisi kelima. Kejar-kejaran masih berlangsung, kali ini Romain Fevre dan Tom Vialle, sedangkan kali ini kita lihat Romain Fevre berhasil melewati Tom Vialle untuk posisi keempat melewati garis finish. Jeffrey Herlings 84 berhasil melewati Lucas Koenen untuk memimpin gerakan dari dalam oleh Jeffrey Herlings. Sayang sekali tim Gesser Yamaha 243 terjatuh dari posisi ketiga ke posisi keempat sehingga Romain Fevre berhasil di posisi ketiga. Dan di garis finish kali ini Jeffrey Herlings memenangkan posisi pertama, Lucas Koenen di posisi kedua, Romain Fevre di posisi ketiga, tim Gesser di posisi keempat, dan Fernandes di posisi kelima. Berikut hasil keseluruhan, Herlings memimpin, Koenen kedua, Fevre ketiga, Gesser dan Fernandes di 5 besar. Dan berikut hasil kejuaraan, Koenen memimpin, Herlings kedua, Fevre ketiga, Gesser dan Renault di 5 besar. Dan di podium di sini di Portugal, Jeffrey memenangkan posisi pertama, Koenen di posisi kedua dan Fevre di posisi ketiga. Dan kejuaraan masih dipimpin oleh Lucas Koenen. Pada balapan pertama, saya membutuhkan waktu lama untuk menyalip rekan satu tim saya. Dan saat itu saya tinggal 10 detik. Saya berhasil mengejar kembali, selisihnya menjadi 3 detik, tapi Lucas juga anak yang sangat cepat. Jadi tak pernah mudah untuk mengalahkannya. Di balapan kedua, saya langsung berada di sana dan saya berhasil menekannya.